Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sopandi Ahmad melalui channel Opan Ahmad. Pada tayangan ini saya akan membahas mengenai bagian kedua dari pokok bahasan bangun ruang sisi datar, yaitu mengenai jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Nah, kita sebelum masuk ke materi intinya, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan jaring-jaring. Jaring-jaring dari bangun ruang tentunya ya. Nah, jaring-jaring dari bangun ruang ini adalah penampang-penampang dari bidang pada bangun ruang yang menunjukkan ukuran sebenarnya. Nah, kalau bangun ruang sendiri gambarnya ada bidang frontal dan ortogonal yang sebelumnya sempat dibahas, di mana bidang frontal itu ukurannya sesuai dengan ukuran sebenarnya, sementara bidang ortogonal ukurannya tidak seperti ukuran sebenarnya, karena pada kenyataannya bidang ortogonal ini tegak lurus dengan bidang gambar. Nah, sementara untuk jaring-jaring bangun ruang ini dia menunjukkan ukuran sebenarnya dari masing-masing bidang atau dari masing-masing sisi. Nah, pada pembahasan ini akan dicontohkan bagaimana jaring-jaring dari bangun ruang kubus. Ya, sekali lagi kenapa diambil kubus? Karena bangun datar ini cukup mudah dan cukup untuk kita ambil bagian-bagiannya supaya bisa paham pada bangun ruang lainnya. Nah, nanti lebih lengkap lagi mengenai jaring-jaring bangun ruang ini akan dibahas ketika kita membahas mengenai luas permukaan pada bangun ruang sisi datar. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya ada gambar kubus A B C D E F G H ya. Nah, kubus ini, bayangkan jaring-jaring dari kubus ini kita bayangkan beberapa rusuk kita potong, kita putuskan sehingga nanti akan nampak semua sisi-sisinya dalam ukuran sebenarnya dan tidak ada lagi bentuk bangun ruang di sini ya. Nah, yang paling mudah dari jaring-jaring kubus ini adalah coba kita buka 4 bidang yang membentuk kotak gitu ya, katakanlah sisi samping kanan sama sisi samping kiri kita copot gitu ya, kita copot sisi samping kanan, sisi samping kiri. Kemudian sisi yang depan, belakang, atas, bawah itu kita putuskan satu rusuk, dan tentunya dari sana kita akan memperoleh bentuk persegi, 4 buah persegi berturut-turut seperti ini. Kita akan membentuk 4 persegi. Nah, itu kalau tanpa sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kalau kita perhatikan nih, nah ini katakanlah di sebelah sini saya putuskan, di bagian yang berwarna biru ini saya putuskan, berarti yang bagian atas ini bisa kita gambarkan di sini, sementara yang bagian bawahnya itu arah yang berlawanan di sini. Bagian atas dan bawahnya kebayang ya. Nah, sementara untuk sisi kanan dan sisi kiri, bidang yang terdapat pada sebelah kanan dan sebelah kirinya sendiri itu bisa kita sesuaikan. Ini bentuk yang paling dasar, ingat. Jadi kita buka dulu yang 4 bidang, kemudian yang kanan kirinya kemungkinannya ini bisa di posisi seperti ini atau dibalik, dua-duanya ada di bagian bawah seperti ini ya. Nah, bisa juga kemungkinannya sementara yang ini nggak ada gitu ya, jadi diputar balik. Kemudian kemungkinan berikutnya bisa saja yang sisi sebelah kanannya itu menempel di persegi pada baris kedua nih, dan tentunya ada kemungkinan lainnya ya diputar balik gitu ya. Nah, kalau ada kemungkinan di baris kedua, berarti ada juga bisa aja nih kemungkinannya di baris ketiga ataupun baris keempat. Itu ketika
kita preteli bidang atau sisi kubus pada sebelah kanan dan kiri. Jadi kita buka dulu yang utamanya, yang 4 bidang. Bisa terjadi seperti ini. Dan ini bisa kita bayangkan ketika kita susun ulang, kita lipat-lipat-lipat, itu akan menjadi kubus. Nah, itulah yang dimaksud dengan jaring-jaring kubus. Yang pada kasus ini khusus ya, jaring-jaring bangun ruang sisi datar khusus pada kubus. Begitupun sebenarnya dengan jaring-jaring bangun ruang sisi datar secara umum, tapi nanti kita akan bahas pada materi luas permukaan dari bangun ruangnya sendiri. Oke. Nah, kemungkinan lainnya nih, selain kita mengambil 4 kolom, kita bisa juga mengambil 3 kolom saja. Nah, seperti ini. Dan di sini betul-betul ya kita harus memiliki kemampuan daya bayang ruang. Jadi ini bayangkan nih, kalau sedang belajar seperti ini boleh aja kita buat potongan-potongan kertas yang bentuknya seperti ini dan kita lipat-lipat, betul nggak jadi kubus. Karena ada kemungkinan jaring-jaring itu tidak menjadi kubus ketika ada 2 sisi yang bertabrakan, yang saling berimpit. Nah, kalau yang ini nih, coba bayangkan aja bagaimana kalau dilipat, apakah betul akan jadi kubus. Nah, ini untuk meyakinkannya, untuk usia sekolah menengah pertama ini bisa dipraktekkan dengan membuat sendiri jaring-jaringnya dan dicoba dilipat-lipat, apakah benar akan jadi kubus. Nanti lama-kelamaan akan terbiasa melihat hanya dengan gambar, bisa dibayangkan bentuk sesungguhnya. Nah, bisa juga bentuknya seperti ini. Yakin nggak ini akan jadi kubus? Silahkan dicoba sendiri ya, dibuat kertas, digunting-gunting, dilipat-lipat, apakah akan jadi kubus. Nah, itu ya yang dimaksud dengan jaring-jaring dari bangun ruang sisi datar, khususnya untuk saat ini dicontohkan pada kubus. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jaring-jaring pada bangun ruang sisi datar ini itu adalah sisi-sisi bangun ruang sisi datar yang jika kita susun kembali akan menjadi bangun ruang semula. Dan ingat, pada jaring-jaring ukuran masing-masing bidang, masing-masing sisinya itu merupakan ukuran yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Semoga tayangan ini dapat membantu kamu memahami bagaimana jaring-jaring dari bangun ruang sisi datar ini. Dan terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.